Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi strategis Indonesia. Untuk mengetahui posisi strategis Indonesia, maka kita perlu mengkaji letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dikaji yang pertama berdasarkan fisiografis, yang kedua sosiografis. Letak secara fisiografis kita mulai dari letak yang pertama, yaitu letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk memahami materi ini, anak-anak bisa membuka peta dari Google Earth, Google Map, atau Atlas. Kita lihat posisi pada peta, lihat garis biru yang bagian atas, itu menunjukkan posisi 6 derajat lintang utara. Kemudian garis biru yang di bawah menunjukkan posisi selatan, yaitu 11 derajat lintang selatan. Apa pengaruh letak astronomis Indonesia dari garis lintangnya? Seluruh wilayah Indonesia terletak di daerah tropis sehingga beriklim tropis. Penyinaran matahari sepanjang tahun, kelembaban udara rata-rata tinggi sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan wilayahnya subur, maka Indonesia memiliki berbagai jenis flora dan fauna. Yang kedua, kita akan melihat letak bujurnya. Kembali kepada peta, silahkan amati, lihat garis merah di sebelah kiri yang menunjukkan posisi Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur. Kemudian garis merah yang sebelah kanan 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa pengaruh letak Indonesia dari garis bujurnya? Indonesia di bagian bumi sebelah timur. Terjadi perbedaan waktu. Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kenapa dibagi menjadi 3? Selisih dari 95 derajat sampai 141 derajat, artinya ada 46. Setiap 15 derajat selisih 1 jam. Maka 46 derajat dibagi dengan 15 ketemu 3 koma. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Dari perbedaan 3 daerah waktu tersebut, apakah memiliki dampak bagi aktivitas penduduk? Ya, perbedaan waktu akan berdampak pada aktivitas penduduk. Di bagian timur akan lebih dulu melakukan aktivitas. Sebagai contoh, jam 5 pagi mungkin kalian masih ada yang baru bangun, teman kalian di Papua sudah beraktivitas. Karena apa? Terjadi perbedaan dari Jawa ke Papua ada selisih 2 jam. Jadi di Papua mungkin sudah ada yang mulai berangkat bekerja atau sekolah. Materi yang akan kita bahas yang kedua, letak geografis Indonesia, yaitu letak suatu tempat berdasarkan fakta dan keadaan alam atau daerah lain di sekitarnya. Letak geografis disebut juga letak relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena geografis yang membatasinya, seperti gunung, sungai, laut, benua, dan samudra. Letak geografis Indonesia berada di posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka posisi Indonesia di sini sangat strategis. Pengaruhnya apa bagi Indonesia? Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional.
Kemudian yang kedua, Indonesia mengalami dua musim berkaitan dengan angin muson barat yang dari Asia dan angin muson timur yang berasal dari Australia. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Kemudian yang keempat, budaya di Indonesia juga beraneka ragam. 3. Letak geologis merupakan letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Secara geologis, Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, di sini Sirkum Pasifik, pegunungan mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian ada pegunungan di Amerika Tengah, pegunungan Rocky di Amerika Utara atau Amerika Serikat, kemudian di sini ada pegunungan Kanada, pegunungan di Alaska, ada pegunungan di Kepulauan Aleut, Kepulauan Kuril, Jepang, kemudian masuk ke wilayah Filipina, Sulawesi, Papua, Australia, dan New Zealand. Kemudian yang kedua, jalur pegunungan yang Mediterania, mulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara, Maroko, kemudian di sini ada pegunungan Pirenia, Spanyol, kemudian ada pegunungan Apennini, ini di kawasan Italia, turun di sini ada deretan pegunungan Himalaya, kemudian Andaman, Nicobar, masuk ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan tenggelam di Laut Banda. Jadi boleh dikatakan Indonesia di sini dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia. Apa dampaknya? Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Hanya satu di sini Kalimantan yang tidak memiliki gunung api aktif. Yang kedua, Indonesia berada di 3 lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, kemudian didesak dari arah selatan Indo-Australia, dan dari arah timur lempeng Pasifik. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Indonesia sering mengalami gempa bumi. 3. Indonesia terletak di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Jadi di sini bagian barat merupakan kelanjutan dari daratan Asia, bagian timur merupakan kelanjutan dari daratan Australia. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Indonesia memiliki corak flora dan fauna yang mirip seperti Asia, corak Asiatik, kemudian mirip seperti Australia, corak Australis. Letak geomorfologis Indonesia. Perhatikan gambar pada layar. Ini contoh bentuk geomorfologi atau bentuk muka bumi. Jadi letak geomorfologis, letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut, atau dilihat dari bentuk permukaan buminya. Seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan sebagainya. Letak Indonesia secara geomorfologis memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di daerah pegunungan, kehidupannya akan berbeda dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah. Perhatikan dua gambar yang Ibu sajikan, ini untuk membedakan daerah pegunungan, ini gambar yang pertama, kemudian yang kedua, ini daerah dataran rendah. Dari dua gambar ini, bisa kalian bedakan bagaimana aktivitas ekonominya, kemudian bagaimana nanti arah ke perkembangan pemukimannya. Ini tugas pertama, kalian memberikan ulasan dari dua gambar tersebut tentang pengaruh bentuk muka bumi atau morfologi bagi kehidupan penduduk. Contoh yang kedua, yang mempengaruhi kehidupan penduduk, ini gambar pertama ada gambar yang berada di daerah pegunungan, kemudian yang kedua gambar di daerah dataran rendah. Tugas kalian yang kedua adalah memberikan ulasan dari dua gambar tersebut tentang pengaruh bentuk muka bumi atau morfologi terhadap kepadatan penduduk dan pertumbuhan wilayah.
Jadi dibandingkan mana yang lebih cepat padat penduduknya, mana yang lebih cepat tumbuh, berkembang, bagaimana alasannya. 5. Letak maritim, yaitu letak suatu tempat dilihat dari keadaan kelautan di sekitarnya. Apakah dekat atau jauh dari laut? Apakah sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh laut? Di sini wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lautan besar. Yang pertama, sebelah timur, jadi di sini sebelah timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan ini berhadapan dengan Samudra Hindia, dan sebelah utara di sini berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Apa pengaruh letak maritim Indonesia bagi kehidupan? Letak maritim akan mempengaruhi kegiatan pelayaran, perikanan, pelabuhan di Indonesia. Kegiatan ekonomi dari sektor maritim ini juga akan terpengaruh. Selanjutnya, letak sosiografis, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, politis, ataupun budaya. Ada 2. Yang pertama, letak ekonomis, dilihat dari jalur perdagangan dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Yang kedua, letak sosiokultural, berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah lain. Pertemuan kali ini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.